Setelah kami dengar berita mengenai eksekusi pilot misi Katolik, Pak Nick, saya sudah bicara dengan keluarga kami di sini. Kita tahu Presiden Amerika sekarang dia orang yang suka balas bukan suka ampuni. Saya berdoa supaya tindakan dari negara dan dari lain-lain tidak akan menimbulkan balas dendam. Hello, everyone, and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel, where stories are remembered, where voices are heard, and where every chapter reveals a deeper truth. This is Manuscript Papua. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Ketika kekerasan terjadi di Papua, siapa yang paling menanggung akibatnya? Peristiwa tewasnya seorang pilot misi asal Amerika Serikat di Papua kembali menarik perhatian dunia. Seorang pelayan Tuhan yang telah lama melayani di Papua mengungkapkan kesedihan mendalam atas kehilangan tersebut. Menurutnya, penerbangan misi selama ini mengangkut guru, tenaga kesehatan, misionaris, bantuan kemanusiaan, dan masyarakat sipil yang tinggal di daerah terpencil. Ia mengatakan, peristiwa ini membuat banyak relawan bertanya, apakah mereka masih dapat melanjutkan pelayanan dengan aman, sementara masyarakat setempat masih membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Di sisi lain, aksi tersebut juga dipandang oleh sebagian pihak sebagai upaya OPM-TPNPB untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap tuntutan politik mereka. Kelompok tersebut selama ini menyatakan bahwa rakyat Papua berhak menentukan nasib sendiri dan menuduh Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam Papua, serta menilai negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, tidak cukup mendengarkan aspirasi mereka. Pandangan tersebut merupakan posisi yang dikemukakan oleh kelompok tersebut dan menjadi bagian dari konflik politik yang masih diperdebatkan. Terlepas dari berbagai pandangan yang saling bertentangan, dampak paling nyata dari konflik berkepanjangan seringkali dirasakan oleh masyarakat sipil, anak-anak yang kehilangan guru, pasien yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan, keluarga yang hidup dalam ketakutan, dan para pekerja kemanusiaan yang menghadapi risiko besar saat menjalankan tugasnya. Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan perhatian serius, perlindungan terhadap warga sipil, dan ruang bagi dialog yang damai. Menurut Anda, apakah dunia internasional perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap situasi di Papua? Bagaimana seharusnya aspirasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keselamatan masyarakat sipil dapat berjalan berdampingan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menghormati perbedaan pandangan. Manuskrip Papua. Hati saya sangat berat hari ini setelah kami dengar berita mengenai eksekusi pilot misi Katolik, Pak Nick. Saya sudah bicara dengan keluarga kami di sini, pendukung kami di sini, dan mereka semua bilang tidak usah kembali, mereka hanya akan membunuhmu di situ. Pihak bersenjata sudah suruh guru medis, penerbangan, pilot, semua akan dibunuh. Walaupun mereka di misi atau di pemerintahan atau apa saja, dan kenapa mau buang kehidupan di situ? Tidak ada yang bisa melindungimu. Jadi baru dari rumah mama saya dan kakak saya dan tante saya. Dan susah mereka lepas kami sekarang. Saya juga baru bicara dengan teman-teman saya pilot misi di situ, dan semua sekarang mulai ragu-ragu karena keadaan kami di Papua, antara 100 orang, 99 minta kami melayani dan tetap tinggal di situ. Dari masyarakat yang perlu penerbangan, yang perlu obat, yang perlu evakuasi, yang perlu pendidikan, mereka semua bilang tolong jangan pergi. Anak-anak di sekolah semua mau kami tetap tinggal di situ. Mereka bilang kalau sekolah Opanggen tutup, kami akan dapat pendidikan di mana? Masa depan kami akan seperti apa? Baru pemimpin daerah, kepala suku sampai kepala desa sampai camat sampai bupati, DPR, mereka semua minta tolong, kami akan jaga, kalian akan aman. Dan kami semua yang ada di bawah gereja juga harus mendengar pemimpin-pemimpin gereja, dan mereka juga minta tolong, jangan tinggalkan kami di sini. Baru ada 1-2 suara dari yang bersenjata yang bilang tidak boleh.
Mau kami mendengar yang 99 atau yang 1. Tetapi kalau yang 99 tidak bisa melindungi, yang 1 akan berkuasa. Dan kalau kami melihat macam dengan Pak Nick, tidak ada bukti, hanya ada eksekusi. Tidak ada hak asasi manusia. Tidak ada orang yang bilang begini, oh dia begini. Buktinya di mana? Masa depan Papua akan seperti apa kalau orang yang berkuasa bisa bertindak begini? Orang yang datang untuk melayani, memberi kehidupan mereka untuk kebaikanmu, baru balas dengan ini dan tidak ada yang bisa buat apa-apa. Saya punya anak Walker baru hubungi saya, dia menangis. Dia tidak mau dia punya bapak dan mama juga dibunuh seperti ini. Dia ada hati besar untuk Papua, tetapi dia ada lihat keadaan. Jadi, saya ada harap dan berdoa bahwa Tuhan akan bekerja dan merubah hati dan pikiran orang. Kelihatannya sudah ada undang kegelapan masuk sampai orang yang pikir apa yang mereka buat itu benar, tetapi seluruh dunia lihat itu jahat. Mereka pikir ini melindungi diri, tetapi sebenarnya itu, ya, kita tahu. Saya tidak mau sama sekali ada balasan. Kita tahu Presiden Amerika sekarang dia orang yang suka balas, bukan suka ampuni. Saya berdoa supaya tindakan dari negara dan dari lain-lain tidak akan menimbulkan balas dendam, tetapi akan ada ampunan. Dan kita akan respon seperti Tuhan Yesus. Tolong teman, buka wawasan orang-orang ini yang langkah merusak masa depan semua yang ada di Papua. Kita mau membangun masa depan yang baik di situ. Kita pihak misi tidak campur tangan sama sekali dalam urusan politik. Itu orang lokal punya urusan. Kami hanya di situ untuk bantu dengan SDM, dengan pendidikan, dengan perawatan, dan ya menolong masyarakat, orang miskin, orang di kampung, orang yang tidak ada kesempatan. Kita juga bicara suara untuk hak asasi manusia, orang yang lemah, orang yang ditinggalkan. Itu hati kami. Tolong kita kerjasama dengan cara yang benar dan baik untuk masa depan kerajaan Tuhan di tanah Papua. We start with breaking and deeply concerning news out of Southeast Asia. Separatist rebels in Indonesia's volatile Papua region claim they have shot and killed an American pilot and burned his aircraft. The West Papua National Liberation Army, or TPNPB, has released chilling video and photographic evidence detailing the attack, using the moment to send a direct, hostile warning to both the Indonesian and United States governments. Let's get straight to the details of what we know so far. According to a spokesperson for the armed separatist group, the attack took place in the remote Balingama district, located in the Yahukimo region of the Highland Papua province. The rebels have identified the victim as American pilot Nicholas F. Gosselin. Chilling demands issued to authorities. A local rebel commander, Elkius Kobak, issued a stark, taped ultimatum directly to Indonesian officials regarding the recovery of the pilot's body. The commander warned Indonesian security forces not to launch retaliatory sweeping operations in nearby civilian districts. Hari ini, hari Kamis, tanggal 2. Today, on Thursday, July 2nd, 2026, my soldiers and I shot down and burned a plane and shot the pilot. This is all me and my troops. If you want to find us, find us. Do not comb through civilians. Police and the military must not go to Safan and Ninia districts. If you want to evacuate the pilot's body, then the president, the Yahukimo regent Didimas Yahuli, and the chief of parliament must come by themselves. Evacuate his body without the military and the police. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua. No broken soul he can't make whole. Cry it out.